tadi apa? Liver dan limpa ya. Nah, atau paru-paru saja. Kita biar bisa mengingat, kita bahasnya di tangan saja. Fungsi paru-paru biasanya orang-orang yang memiliki kesedihan atau gampang sedih berkepanjangan. Jadi hati-hati ulah sedihan dan ulah baperan kek paru-parunya kena ya, bermasalah. Bu, apa yang menyebabkan gangguan fungsi paru-paru itu? Kalau kita karena sering sedih atau karena kita punya gangguan paru-paru makanya kita jadi sedih? Biasanya suka ada pertanyaan seperti itu ya. Kedua-duanya bisa jadi. Jadi karena gangguan paru-paru, coba diperhatikan rekan-rekan. Mungkin di antara kanan kiri saudara atau tetangga kita atau siapa, rekan-rekan pernah menjumpai orang-orang yang terkena gangguan fungsi paru-paru? Entah itu TB ya, entah itu asma, bronkitis. Kira-kira orangnya gampang sedih nggak? Coba deh lihat ya. Biasanya gampang sedih, gampang mengeluarkan air mata ya, itu. Jadi sedihan itu dari ininya ya, dari psikodeteknya, psikis ya, dari pikirannya. Jadi cepat sedih. Kemudian telunjuk ya, telunjuk kita itu biasanya secara psikodetek atau raksa jiwanya adalah orang-orang yang sering banyak takut. Sok gerak yang memiliki fungsi gangguan usus besar ya, atau susah buang air besar. Kalau kita perhatikan itu orangnya berangan ya. Berangan itu bukan ke makhluk yang seperti itu saja gitu kan, asa ayah gitu. Nah, kayak bukan seperti itu aja rekan-rekan, tapi takut menghadapi kenyataan ya, takut ini, takut itu, takut sukses, takut gagal, apa segala macam. Itu salah satu gangguan fungsi usus besar. Coba rekan-rekan perhatikan gangguan apa aja yang bagian usus besar. Orang-orang yang wasir ya, ambeien ya, terus apalagi konstipasi, susah buang air besar, mencret wae ya, pokoknya udah diisian langsung keluar deui. Nah, gangguan fungsi usus besar itu biasanya dibarengi dengan takut berlebih. Ada di sini yang merasa seperti itu ya? Di sini mah nggak ada, insya Allah ya, di ruangan ini mah. Jadi lihat secara psikisnya itu akan takut berlebihan, hayuangan, cemas. Namun acan kejadian udah dipikiran, kayak mungkin kumaha gitu ya. Nah, kemudian jari tengah. Ini tadi jari tengah apa? Jalur meridian apa? Selaput jantung. Selaput jantung atau perikardium. Nah, perikardium itu biasanya kenapa orang memiliki fungsi apa? Kelemahan fungsi selaput jantung? Karena cenderung pemarah atau bahkan terlalu banyak memendam kemarahan ya, kemarahan yang terpendam rekan-rekan, terlalu lama terkedal apa gegel di dia teh ya. Nah, itu biasanya gangguan selaput jantung ya, perikardium itu memiliki rasa marah. Jadi ketika rekan-rekan psikodetek, aduh sakit bu, coba deh sama rekan-rekan tanya, laras ke gitu kan, ibu punya kekesalan yang terpendam sama beberapa orang, udah terang abis maka sahawai, cuman ibu yang tahu. Sok gerak ya, cobain, itu akan keluar. Kadang jadi curhat ke kita teh, kakak terapis tuh, rekan-rekan terapis tuh kadang-kadang jadi tong sampah. Makanya kitanya harus kuat ya, kitanya harus terus berlatih. Makanya di GM terapi kenapa kita harus terus hadir koordinasi supaya kuat, karena terapis itu kadang dijadiin tong sampah, harus mendengarkan keluh kesah banyak orang ya, padahal orang oke gak ada masalah ya, tapi orang pada nggak hafal gitu ya, udah tahu problem kita apa, dia tahu kita terapis dan bisa membantu kesehatan dia gitu ya. Itu rekan-rekan marah
jadinya. Kemudian jari manis, Usus besar. itu tadi apa? Tri pemanas. Ya, atau selaput organ, tri pemanas tubuh. Nah, itu biasanya orang-orang yang gangguan fungsi tri pemanas biasanya sering dikecewakan atau dia merasa kecewa gitu terhadap sesuatu. Wah, dia merasa kecewa gitu, dikecewakan orang ngerasa dia senang gitu kayaknya ngerasa kenapa iya apa damang gitu oke dia didengerin sama kita juga. Nah, itu kecewa ya. Biasanya gangguannya seperti itu. Kemudian yang terakhir jantung dan usus kecil, jari manis ya, ke jari manis kaki juga sama. Itu kandung kemih ya. Itu biasanya orang-orangnya tidak percaya diri. Kata guru kata mentor rekan-rekan pasti bisa ya. Apalagi kalau di grup rekan-rekan lihat gagal juara luar biasa segala macam. Tapi kita tuh selalu merasa, ya aku mah apa tuh, gitu kan, cuman bubuk ranginang. Nah, rekan-rekan tuh hati-hati, kita sedang bermasalah di organ usus kecil dan jantung, ya. Nah, lama-lama kalau kita pupuk itu, ya, biarkan itu jadi penyakit hati semuanya. Itu luar biasa ya. Hubungan antara fisik dan psikis itu tidak bisa dipisahkan, rekan-rekan. Allah menciptakan kita ini satu paket, ya, gitu. Jadi ini semua kalau kita sudah tahu seperti ini, nih kira-kira di ruangan ini kan kita bisa menjaga ya. Oh, kita tidak boleh memendam kekecewaan yang terlalu lama, gitu ya. Ikhlaskan, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan badan dan banyak hal luar biasa. Aplaus dulu, bisi ditaruh dulu.